Salam inspiratif. Baik teman-teman, bendara bos ataupun tim manajemen bos. Hari ini kita akan membahas dan berbagi hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh tim manajemen bos di sekolah. Nah, ketika teman-teman mendengar istilah ini, monitoring dana bos. Nah, teman-teman akan menemukan berbagai gambar terkait dengan monitoring, baik dilakukan oleh tim manajemen bos kabupaten, provinsi, mungkin inspektorat kabupaten, BPK dan sebagainya. Nah, ketika mendengar kata monitoring, mungkin beberapa bendahara itu takut, termasuk juga saya dulu takut. Kenapa? Karena takut salah, takut kurang dan sebagainya. Ya. Nah, hari ini saya akan berbagi beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya, perlu dipersiapkan sehingga jika ada monitoring datang, teman-teman bisa lebih tenang. Nah, terlepas dari berbagai kekurangan teman-teman ya, karena biasanya gini, ketika ada monitoring datang, mereka pasti menemukan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Nah, ya kesalahan dan kekurangan yang ditemukan itu dijadikan bahan evaluasi kita dan bahan tambahan ketika nanti ada pemeriksaan berikutnya. Seperti itu teman. Pokoknya intinya satu, jangan panik jika ada monitoring datang, teman-teman dalam keadaan yang ceria, santai, tenang. Jangan menunjukkan ekspresi takut ataupun panik. Ya. Terus yang kedua, siapkan hal-hal penting. Ya, saya akan membuka tim monitoring tahun 2018 dan 2019 yang dulu pernah memeriksa ke sekolah saya ini, sehingga saya akan bagi teman-teman sehingga jika ada bendahara baru yang nonton video saya ini ada yang dipersiapkan lebih awal. Oke, saya akan ke format bosnya ya. Ini pemeriksaan bos tahun 2018, ini tahun lama ya, namun secara umum saya pantau itu sama dengan yang sekarang. Yang pertama, hal yang perlu dipersiapkan adalah ini, SK tim bos ya, SK tim manajemen bos itu wajib ada ya. Nanti acuan dalam pembuatan SK ini adalah ini, Permendikbud nomor 6 tahun 2021 yang terbaru, di mana tim manajemen bos itu terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota. Nah, siapa itu anggotanya? Itu yang pertama ada unsur guru, unsur komite, dan unsur orang tua atau wali di luar komite sekolah yang dipercayai oleh kepala sekolah dan komite dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan. Ini SK manajemen bos yang harus teman-teman miliki ya. Ini tim manajemen bos yang milik sekolah saya. Yang pertama ada kopnya, ada nomor suratnya, kemudian ada menimbang, mengingat ya, seperti buat SK biasanya ya. Nah, hal yang penting di sini teman, ini susunan tim manajemen bos. Ada kepala sekolahnya, ada bendaharanya. Bendahara itu artinya bisa guru, bisa TU ya. Itu ada unsur gurunya, ini wajib guru, ada unsur komitenya, itu ketua komite harus masuk ataupun pengurusnya. Terus juga ada unsur orang tua di luar komite dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini wajib ada teman-teman ya, ini wajib ada teman-teman. Silakan buat SK manajemen bosnya, disimpan ya, dibuat. Terus yang kedua yang harus dipersiapkan adalah ini RKS yang dibuat di awal tahun ajaran, ditandatangani Kasek dan dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Ya, artinya RKS yang dibuat oleh Kasek dan komite, satu jadi komite Kasek, nanti juga ada dilegalisir oleh dinas supaya kita lebih, artinya RKS-nya bisa lebih sah ya. Ini dibuat di awal tahun ya, RKS itu wajib ada. Kemudian RKS yang sudah disahkan itu teman-teman silakan pajang RKS itu di papan pengumuman. Artinya teman-teman buat RKS-nya itu dipajang. Ketika teman-teman menggunakan aplikasi Arkas,
Teman-teman tinggal sahkan dan di print RKS-nya, kemudian dipajang. Nah, gimana sih dipajang? Teman-teman bisa buat seperti ini ya, seperti papan pengumuman di sekolah. Silakan buat satu tempat untuk papan pengumuman dana BOS, bisa menyendiri ataupun bisa juga menyatu. Nanti teman-teman, atau seperti ini juga bisa teman-teman, penggunaannya udah ada juga boleh, seperti ini juga boleh. Silakan teman-teman membuat papan pengumuman tempat RKS ya. Selain RKS, papan pengumuman ini juga nanti untuk realisasi teman-teman ya. Saya lanjut lagi teman-teman. Kemudian yang perlu ada juga, ini juga penting teman ya, spanduk bebas pungutan. Ini dulu diminta ya, artinya di sekolah dipajang bahwa sekolah menerima dana BOS, artinya tidak ada pungutan apapun untuk siswa ya. Ini spanduk bebas pungutan. Kemudian juga ada alokasi dana BOS. Ini biasanya kalau diperiksa teman-teman siapkan rekening koran ya, artinya tahap 1 silakan di Stabilo, tahap 2 di Stabilo, tahap 3 di Stabilo. Itu silakan ditunjukkan kepada tim monitoring sehingga jelas tahap 1 ini pakai masih triwulan ya. Tahap 1 masuk sebesar berapa, tanggal berapa masuknya sebagainya. Ini silakan siapkan rekening korannya, penerimaan dana BOS-nya. Yang ini silpa, silakan teman-teman siapkan berapa sih dana silpa yang sisa tahun sebelumnya. Silakan juga di print out kan. Nah, setelah teman-teman buat rekening koran, teman-teman juga wajib siapkan ini laporan ya. Laporan itu setelah dana tahap 1 masuk, teman-teman silakan buat laporan. Apa sih si laporan? Yang ini teman-teman ya. Ini pertanyaan BOS nomor 7 ya. Apa yang harus disiapkan? Pencatatannya adalah teman-teman harus ada BKU-nya, buku kas umum, terus buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pajak. Ini ya, ini ketiga ini teman-teman jika pakai aplikasi Arkas sudah tinggal print saja. Nah, untuk yang nomor E ini khusus ketika ada pemeriksaan, teman-teman silakan buat berita acara pemeriksaan. Tujuannya adalah ketika nanti ada pemeriksaan dari instansi lain, baik itu dari BPK dan sebagainya, teman-teman silakan sodorkan berita acaranya bahwa sudah pernah diperiksa, sehingga tim pemeriksa yang datang itu akan memeriksa lagi yang belum diperiksa, sehingga lebih cepat teman-teman jika ada berita acara pemeriksaan. Kemudian setelah pencatatan ini dibuat, teman-teman juga harus buat SPJ-nya ya. Ada pencatatannya, ada SPJ. SPJ ada gini, pembelian apa yang dibeli itu ada SPJ-nya. Artinya teman-teman silakan buat SPJ lengkap ya. Ini bukti SPJ lengkap dan sah bermetra yang cukup. Artinya gini, teman-teman supaya beli printer dan sebagainya, satu nota nih, itu silakan lengkapkan SPJ-nya. Baik itu pesanan, ada berita acara, kemudian ada nota asli, dan ada kwitansinya. Itu satu paket ya, satu paket pembelian barang. Jika teman-teman belajar di Siplah itu tinggal print teman-teman. Jika belajar di Siplah tinggal print. Jika emang belanja langsung ya, teman-teman wajib buatkan SPJ bentuk fisiknya, itu dibuatkan ya, dibuatkan dalam bentuk fisik, kemudian diarsipkan sesuai dengan nomor urut belanja ya, yang sudah ditandatangani oleh, ini juga SPJ tersebut sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah. Artinya jangan sampai teman-teman SP-nya belum ditandatangani, ketika diperiksa ternyata belum ditandatangani. Itu hati-hati, usahakan sudah ditandatangani oleh yang berkepentingan, dia sudah sah SPJ tersebut. Ini juga ada pengembalian dana BOS. Jika ada kelebihan silakan dikembalikan, jika tidak ada ya nggak masalah ya. Seperti teman-teman, ini untuk yang poin nomor 6 ini adalah penatausahaan. Ini untuk tim aset barang di sekolah. Ini artinya teman-teman silakan siapkan buku penerimaan barang itu apa yang dibeli, buku inventaris barang, apakah ada belanja modal, itu masuk di sini teman-teman. Ini juga disiapkan oleh
sekolah. Ini untuk pemeriksaan tahun 2019 ya. Nanti untuk pelaporannya teman-teman sama, ada realisasinya, ada pernyataan tanggung jawab, ada rekap penggunaan BOS K7A-nya, ada percatatan aset dan sebagainya. Nah, hal-hal ini teman-teman silakan dibuat. Nanti teman-teman realisasi ini juga nanti akan dipajang di papan pengumuman. Artinya BKU-nya silakan dipajang di papan pengumuman. Artinya tahap 1 silakan pajang, kemudian tahap 2 pajang, tahap 3 pajang dan sebagainya. Sehingga teman-teman menunjukkan bahwa sekolah transparan penggunaan dana, tidak ada yang disembunyikan. Apa yang dibeli sudah dipajang dan ditampilkan di umum. Artinya jika warga sekolah bisa melihat, luar warga sekolah, mungkin orang tua itu juga bisa melihat untuk apa sih dana BOS sekolahnya. Nah, selain ini teman-teman juga ada, nanti saya akan buka tahun 2019 itu juga ada pemeriksaan. Nah, saya akan melangkah ke poin nomor 3 ini, pengelolaan keuangan BOS. Teman-teman juga nanti jika ada yang diminta juga disiapkan teman-teman. RKJM itu rencana kerja jangka menengah, itu kalau nggak salah 3-6 tahun ya, ini 4 tahun kalau salah, RKJM 4 tahun. Itu silakan, bisa sekolah udah memiliki RKJM-nya. RKT itu juga perlu disiapkan, itu rencana kerja tahunan. Artinya apa ya sih yang dibeli selama setahun, itu akan terekap di rencana kerja tahunan. Nah, setelah RKT baru muncul RKS. Ini kayak ini skema teman-teman ya, ini skemanya. Dari RKJM ini akan lahir RKT. Dari RKT inilah akan lahir yang namanya RKAS. Ini kalau bisa teman-teman siapkan ini, sehingga nanti jika ada pemeriksaan teman-teman tidak lagi bingung panggil kepala sekolah, panggil waka, di mana sih RKJM-nya sebagainya. Silakan teman-teman siapkan ini, mungkin fotokopian, silakan diarsip sendiri. Ya, kemudian ada SPJ dana BOS, silakan seperti yang sebelumnya dilengkapin, termasuk juga buku kas umum, buku pembantu kas, fotokopi rekening koran, itu silakan print rekening koran per bulan, itu di print sehingga dalam 1 tahun memiliki 12 rekening koran. Itu juga ada STS pengembalian dana BOS jika ada ya. Mungkin teman-teman kelebihan dana dan disuruh mengembalikan, silakan teman-teman buat STS-nya sehingga jelas bahwa uangnya dikembalikan. Ya, ini laporan hasil pemeriksaan yang pernah ada. Itu seperti saya bilang tadi, silakan buat berita acaranya. Hari ini diperiksa, silakan buat berita acara, ditangani oleh tim pemeriksa. Ya, sekian informasi teman-teman untuk teman-teman ketahui bersama, sehingga teman-teman tenang jika ada pemeriksaan. Ya, oke teman-teman, itu teman-teman ada yang belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe-nya ya. Silakan dukung channel ini supaya terus berkembang. Ye, Bapak belum Pak, Ibu-ibu silakan tekan dulu, like-nya juga like. Oke, mantap, terima kasih. Ya, sekian video terkait dengan apa sih yang harus dipersiapkan bendahara atau tim manajemen BOS sebelum monitoring data. Oke, sekian video saya, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu. Salam inspiratif.